Shalom, selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang disayangi Tuhan. Malam ini kita kembali bersama-sama bersekutu di dalam doa, dalam ibadah kaum wanita. Mari kita awali dengan sebuah pujian, lalu kita berdoa, dan kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang melindungi, Allah yang berkati, Allah yang menolong, Allah yang menopang. Bahkan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami kaum wanita. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar firman yang kami dengar boleh memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Firman Allah malam ini saya akan berikan judul Tuhan Maha Besar. Ibu-ibu percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Besar? Kita semua boleh melihat, menyaksikan, mengalami bagaimana Allah kita, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Hebat, Allah yang kuasanya tak terbatas, tak bisa dibatasi oleh kuasa apapun. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai wanita, sebagai ibu-ibu, tidak bisa kita pungkiri, seringkali kita merasa khawatir. Sudah punya Allah yang Maha Besar, Maha Hebat, Maha Dahsyat, tapi kenapa masih khawatir? Nah, itulah manusia, saudara. Seringkali kita ini, apa sih yang membuat khawatir? Padahal yang membuat khawatir itu hal yang sepele. Apa coba? Biasanya kan cuma kebutuhan hidup, hari depan, hari esok, masa tua, ya anak-anak kita ke depan bagaimana? Itu yang seringkali membuat wanita khawatir, ibu-ibu khawatir. Padahal survei membuktikan kekhawatiran itu yang terjadi cuma 1, sekian persennya.
Jadi jarang apa yang dikhawatirkan itu sesungguhnya terjadi. Apalagi kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan menyerahkan semua itu kepada Tuhan, pasti itu yang kita khawatirkan tidak terjadi. Nah, saudara, yang pertama kita akan baca di dalam Mazmur pasal 96 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saudara, kenapa ayat ini berkata, berarti Allah itu banyak dong. Kok Allah itu lebih dahsyat dari segala Allah? Jelas kita mengenal Allah yang dahsyat, besar, luar biasa itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa dipungkiri di dunia ini banyak orang menyembah kepada apapun menyebutnya Allah. Tapi berbahagialah saudara dan saya kaum wanita malam ini, karena kita mengenal siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah itu, Allah yang hidup, Allah yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang turun ke dunia, lahir sebagai manusia, mati, bangkit pada hari yang ketiga, bahkan naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya. Satu lagi, nanti Dia akan datang menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga. Sebelum Dia naik ke surga, Dia sudah berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu. Jadi Allah kita itu jelas Allah yang besar, maha kuasa dan maha mulia. Bahkan Dia maha hebat, maha segala-galanya. Sebab itu hari ini, jika ada di antara kaum wanita yang berkata, masalahku besar, kita tidak bisa lagi berkata begitu. Kita ganti dengan berkata, Allahku lebih besar dari masalahku, Allahku lebih besar dari penyakitku, Allahku lebih besar dari persoalan apapun yang ada di dunia ini. Bayangkan, tembok kebanggaan orang Yeriko saja oleh Allah kita yang besar dan dahsyat itu roboh tanpa senjata loh saudara. Tembok yang setebal 3 kereta kuda berlari di atasnya bisa roboh. Bukankah itu bukti bahwa Allah kita besar, hebat, dahsyat? Rasul Petrus ketika dia di penjara, tangannya dirantai, lalu rantainya ini diikat dengan pengawal, karena supaya kalau lari pengawalnya kan berasa gitu. Dahsyat enggak? Dia bisa keluar dari penjara, tidak ada satu orang pun yang tahu, karena Tuhan yang membuka rantai, membuka pintu-pintu penjara. Itulah bukti kedahsyatan Allah kita. Bahkan Paulus dan Silas tengah malam dia memuji menyembah Allah yang dahsyat itu. Belenggu yang mengikat tangan dan kakinya pun terlepas. Dan dia boleh dikeluarkan Tuhan dari penjara. Contoh-contoh itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar dan dahsyat. Justru dalam kesesakan Dia hadir, Dia menolong. Sebab itu kalau ibu-ibu mengalami kesesakan apapun, jangan khawatir dan ragukan Tuhan. Coba kita lihat itu ayatnya di dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kurang yakin apa lagi? Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kesesakan apa yang sedang menghimpit wanita malam ini? Dalam hal kesehatan kah? Dalam hal hari esok kah? Dalam hal makan minum pakai yang sudah saya singgung tadi, itu yang seringkali dikhawatirkan oleh manusia, kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan kita hebat, dahsyat. Dia bukan saja sanggup mencukupkan, tetapi ada satu pujian katakan, Yesus saja cukup bagiku. Sebetulnya kalau kita punya Yesus itu cukup. Dia akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan, baik jasmani maupun rohani. Itu janji Tuhan. Dan yang kedua saudara, Tuhan itu maha besar. Yang kedua, Dia Tuhan pemelihara kita. Dia Allah yang memelihara kita. Jadi kalau tadi ayat yang di dalam Mazmur sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, betul, sangat amin, karena Tuhan itu pemelihara. 2 Tawarik 6 ayat 14. Sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Selama wanita, kaum wanita yang ada malam hari ini, kita hidup dengan segenap hati di hadapan Tuhan.
kita sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah itu, Dia berjanji, Dia yang akan memelihara perjanjiannya kepada kita dengan kasih dan setianya. Dia bukan hanya pelihara sandang pangan papan, finansial, jasmani, tetapi di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu bukan hanya memelihara fisik kita ini, tubuh kita ini, kebutuhan kita di dunia ini, kebutuhan batin kita pun Dia cukupkan. Orang yang percaya kepada Tuhan dipelihara dengan damai sejahtera. Bukankah itu yang dicari orang? Kenapa orang rela mengeluarkan uang, pergi terbang ke luar negeri, pergi kemana-mana? Dia mau cari sukacita, damai. Ke gunung tinggi ku cari damai, tapi gak dapat. Tapi jaminan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dipelihara dengan damai sejahtera. Bukan hanya finansial, kebutuhan kita Tuhan pelihara, tetapi hati kita dipelihara dengan damainya. Saudara, di dalam Mazmur 121 ayat 4-5, janji Tuhan kepada orang yang hidup dekat dan melekat kepada Tuhan apa? Dia menjaga siang dan malam. Dia tidak pernah tertidur. Kalau satpam di dunia ini bisa tertidur, penjaga apapun di dunia ini bisa terlelap. Tapi di dalam Mazmur 121 ayat 4 saya bacakan ya. Di sini dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia menjaga melindungi kita, ibu-ibu kaum wanita. Matahari tidak menyakiti engkau di waktu siang dan bulan di waktu malam. Bukankah itu cukup untuk memberikan peneguhan kepada kita bahwa siang malam hidup kita dipelihara oleh Tuhan? Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi pemeliharaan Tuhan bukan hanya makan, minum, pakai, sandang, pangan, masa depan yang jasmani-jasmani ini saja. Dia pelihara kau dari kecelakaan. Dia yang memelihara nyawamu. Hidup mati kita dipelihara Tuhan. Jadi gak perlu takut khawatir. Aduh ada kerusuhan, aduh gimana nanti saya kena kerusuhan mati. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Itu janjinya. Itulah yang disebut Tuhan pemelihara. Ayat 8 dari Mazmur tadi dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ibu-ibu ke pasar, Dia jaga keluar masukmu di dalam rumah. Banyak orang berpikir, saya di rumah saja takut keluar, di rumah aman. Apa benar? Ada banyak orang di dalam rumah, tiba-tiba ada pencuri datang lalu menyakiti, tiba-tiba ada musibah datang, tiba-tiba ada tanah longsor, banjir, lagi tidur enak di tempat tidur. Tapi Tuhan berjanji apa? Keluar masukmu, mau saudara di dalam rumah, mau saudara di luar rumah, pemeliharaan jaminan Tuhan ada. Ada sebagian orang bilang, aduh aku takut pergi-pergi karena di jalanan banyak kecelakaan, banyak pandemi. Saudara, siapa bilang di jalanan itu aman dan nyaman? Hampir setiap detik kita mendengar ada kecelakaan, ada musibah. Tetapi gak usah di jalan raya, di depan rumah pun kalau memang musibah, orang bisa jatuh. Bahkan ada orang nyapu di halaman rumah, tiba-tiba ada kendaraan menubruk dia, kehilangan tangan, kehilangan kaki. Tetapi janji Tuhan apa? Aku menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam Ibrani 15 ayat 5c itu ayat yang begitu terkenal dan semua orang suka. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji pemeliharaan, penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang hidup dekat Tuhan. Tadi kita sudah baca, yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Banyak kita berpikir, aku lagi susah, aku lagi banyak masalah, pasti Tuhan meninggalkan saya. Tidak sama sekali. Yang ada adalah saudara yang seringkali meninggalkan Tuhan. Saya yang kadang-kadang tinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah, Dia senantiasa menyertai karena Dia sudah berjanji, aku akan menyertai engkau.
Seperti anak bungsu itu dia tinggalkan bapaknya kan. Dia ada dalam kelimpahan, tapi dia tetap aja tinggalkan bapaknya. Tapi ketika dia insaf bertobat, dia ingin pulang ke rumah bapaknya, apa bapaknya menolak? Dari jauh bapaknya sudah memberikan kedua tangannya, memeluknya, padahal dia pasti bau banget karena sudah berhari-hari nggak mandi, nggak ganti baju, gembel, ya badannya yang tadinya gemuk, yang tadinya tegak, bongkok mungkin, karena situasi dunia ini yang membuat dia kehilangan segala-galanya. Dia coba-coba mau tinggalkan bapaknya dengan harapan dia mau bersenang-senang di kota bersama temannya, tapi ternyata di luar Tuhan dia tidak beroleh apa-apa. Namun secepat dia sadar, dia kembali kepada bapaknya, bapaknya mau menerimanya. Itulah Allah kita, Allah yang luar biasa dahsyat dan penuh kasih. Terakhir saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ibu-ibu mau beruntung kemana engkau pergi di masa pandemi ini? Kalungkan itu firman pada leher kita. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Aku diberkati, aku disembuhkan, aku diselamatkan, aku disayang Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Saudara dan saya harus memperkatakan firman itu tiap hari. Karena di sini dikatakan bertindak hati-hati. Lakukan perintah Tuhan. Di dalam ayat 8 bagian BB, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang cari tip beruntung dan berhasil dalam berdagang, dalam apapun. Alkitab mencatat, kalau kita sungguh-sungguh kepada firman, kita akan berhasil. Bahkan ayat 9 bagian B, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudaraku, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai engkau, menyertai saya kemanapun kita pergi melangkah. Ya, Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang Tuhan beri adalah damai sejahtera. Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan kepada orang yang mengandalkan Dia, dan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir, Filipi 4 ayat 6, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau malam ini ibu-ibu masih khawatir, serahkan kepada Tuhan dalam doa dengan ucapan syukur. Dia yang menyertai, Dia yang membuat kau berhasil, saya berhasil, kita semua beruntung. Kita angkat itu pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup.
kasih Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti berbicara. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami boleh terus menyaksikan, melihat, mengalami Allah yang kami sembah. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan pemelihara, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat kasih dan kesetiaan-Mu. Ampuni kami kalau terkadang kami melupakan Engkau. Ketika kami ada dalam masalah persoalan, justru seringkali kami menjauh dari Engkau. Tapi firman-Mu mengingatkan, justru di dalam kesesakan, biarlah kami boleh mendekat senantiasa kepadamu. Karena Engkau adalah pertolongan kami. Justru di masa kesesakan, Engkau datang dan hadir sebagai penolong. Berkati seluruh kaum wanita, biarlah mereka semua boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan jasmani rohani, bahkan hati yang penuh damai sukacita. Berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, pekerjaan. Biarlah lewat kehidupan kami kaum wanita, kami terus menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Kalau sebentar kami akhiri ibadah kami, biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.